Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, sekarang kita masuk pada materi terakhir yaitu pengawasan terhadap pemerintah daerah. Ya. Jadi pemerintah daerah itu bukan satu negara, ya. Dia itu hanya satuan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, maka jangan sampai ya pemerintah daerah itu bisa meluncur menjadi satu entitas sosial politik yang akhirnya lepas ya. Nah, oleh karena itu supaya tidak begitu maka diadakan namanya kontrol ya, bahasa kita pengawasan. Lalu bahasa-bahasa di buku-buku namanya kontrol. Kontrol itu pengendalian sebetulnya, bukan pengawasan ya. Kalau pengawasan itu inspeksi. Tapi oke, karena bahasa kita menggunakan pengawasan, ya udahlah kita ngomong pengawasan, tapi di sini saya katakan adalah kontrol, yaitu pengendalian. Bagaimana supaya daerah itu pertama tidak lepas, yang kedua itu patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah itu diawasi pertama oleh pemerintah pusat. Ya, hanya kemarin sudah saya jelaskan bahwa di negara kita itu pemerintah pusat itu tidak punya tangan panjang lagi, ya, tidak punya pejabat yang memang diangkat oleh pemerintah pusat secara khusus untuk mengawasi pemerintah daerah day to day. Berbeda dengan di Perancis, berbeda dengan di Belanda. Ya. Kalau tadi kemarin saya jelaskan di Perancis ada prefek, ada prefet. Ya. Prefet itu adalah pejabat pusat yang diangkat oleh pemerintah pusat untuk mengawasi departemen, daerah otonom departemen. Dan prefet punya bawahan namanya sosprefet, yang dia diberi tugas untuk mengawasi komun, jelas kan? Nah, di kita siapa? Undang-undang mengatakan bahwa pemerintah pusat itu punya wakil pemerintah pusat yang ada di provinsi, yaitu gubernur. Punya wakil pemerintah pusat ada di kabupaten kota, yaitu bupati wali kota. Hanya yang menjadi tidak logisnya ya, gubernur itu kan dipilih oleh rakyat, bukan diangkat, tidak ditunjuk oleh pemerintah pusat, ya. Tetapi dia itu sebetulnya organ daerah otonom, alatnya rakyat daerah otonom, tapi kemudian ditumpangi saja. Oleh karena itu tidak pernah efektif, ya. Pemerintahan atau pengawasan kontrol terhadap daerah otonom di Indonesia tidak pernah efektif. Karena apa? Pemerintah pusat itu tidak punya tangan panjang secara langsung memberikan pengawasan kepada daerah otonom provinsi, daerah otonom kabupaten kota. Ya, ini adalah satu problem. Kemudian yang kedua adalah namanya pengawasan konstitusional, yaitu satu lembaga pengawas ya yang memang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu BPK ya. Jadi keuangan APBD-nya itu ya, termasuk juga semua dana-dana dari pusat, nah itu nanti diawasi oleh BPK. Kemudian ada namanya pengawasan internal, yaitu pengawasan oleh Pemda itu sendiri ya. Pemda itu kan punya namanya inspektorat. Kemudian juga punya namanya SOP ya. Jadi apa namanya standar operasional prosedur itu ya, nah, itu. Nah itu sebagai satu instrumen pemerintah daerah untuk mengawasi supaya jalannya pemerintahan daerah itu sesuai dengan aturan main, patuh ya. Itu namanya adalah pengawasan internal. Kemudian yang keempat adalah pengawasan peradilan. Jadi peradilan ya, ini mengawasi supaya pemerintah daerah itu patuh kepada semua peraturan perundang-undangan. Bagi mereka yang melakukan korupsi, maka akan diadili lewat KPK yang kemudian bermuara kepada pengadilan. Yang melakukan kejahatan-kejahatan, tindak pidana, tata usaha, akan diadili di peradilan tata usaha. Kemudian untuk pelayanan publik itu ada namanya lembaga milik negara namanya Ombudsman ORI ya, Ombudsman Republik Indonesia, itu pun juga memberikan pengawasan kepada Pemda.
Dan yang terakhir adalah pengawasan masyarakat. Oh, masih kurang satu lagi ya, namanya adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan oleh DPRD. Nah, ini sifatnya politik ya, jadi antar kekuatan politik. Nah, masyarakat itu bisa mengawasi melalui dengar pendapat, memberikan surat, termasuk demo, itu juga bagian dari pengawasan. Ya, jadi kalau demo itu jangan kemudian, wah ini kok suka demo macam-macam begitu. Kalau tujuannya benar dalam rangka pengawasan, itu adalah satu bagian dari sistem demokrasi kita. Jadi begitulah ya. Jadi teman-teman semuanya mudah-mudahan makin paham tentang pemerintahan lokal secara saintifik ya. Bukan dari undang-undang ya, jadi undang-undangnya itu ya baca sendiri aja undang-undang, dan itu mungkin bisa berganti lagi dalam waktu dekat atau lama ya. Tapi yang kita pelajari adalah dari sisi sainnya, dari sisi ilmu pengetahuannya. Demikian, mudah-mudahan makin paham tentang local government secara saintifik, secara keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.